Hi guys, welcome to my room. Baik, perkenalkan nama saya Yuliandana. Saya dari program studi ilmu komunikasi. Hari ini saya akan membuat sebuah video sharing kepada kalian semua. Ini merupakan sebuah tugas dari UAS saya, yaitu dari mata kuliah Filsafat Komunikasi, dan dosen pengampunya adalah Ibu Weni. Baik, teman-teman semuanya, saya akan buat sebuah video ini menjadi video sharing aja ya, karena saya tidak terlalu pro juga gitu. Tidak terlalu pro juga dalam mata kuliah ini, tapi saya suka banget tentang filsafat, terutama filsafat cinta ya. Cuman sayangnya hari ini saya tidak akan membahas ke situ, tapi lebih ke filsafat yang saya pelajari di program studi ilmu komunikasi. Nah, teman-teman, salah satu yang saya akan bahas hari ini adalah materinya tentang paradigma. Salah satu paradigma penelitian. Ya, teman-teman tahulah bahwa dalam filsafat komunikasi ini identik dengan penelitian. Tapi sebelum itu, saya pengen sharing dulu apa sih sebenarnya penelitian itu gitu. Nah, jadi teman-teman, penelitian pada hakikatnya merupakan sebuah upaya untuk memprediksi, menemukan atau memverifikasi kebenaran gitu. Sederhananya ya, singkatnya, simpelnya, penelitian adalah suatu proses pengumpulan fakta nih yang saya bisa simpulkan ya. Jadi penelitian itu adalah sebuah proses pengumpulan fakta yang nantinya akan menghasilkan sebuah pengetahuan. Nah, seperti yang kita udah tahu juga bahwa ilmu komunikasi filsafat komunikasi ini banyak berhubungan dengan ilmu yang lain. Salah satunya adalah ilmu pengetahuan. Dari mana gitu filsafat bisa berhubungan dan lain sebagainya, karena semua berawal dari filsafat dan diawali oleh penelitian gitu. Nah, tadi adalah sebuah penjelasan singkat tentang penelitian gitu guys. Jadi dari penelitian itu nanti akan menghasilkan sebuah teori ya, atau menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, kemudian tingkah laku, teori, hukum, serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut gitu. Terus kemudian kita akan bahas ke paradigma. Nah, penelitian paradigma. Nah, paradigma itu apa sih teman-teman gitu? Nah, yang saya tahu dan yang saya baca nih, saya mengutip dari Becker dalam Moleong ya 2004, mendefinisikan bahwa paradigma sebagai seperangkat aturan yang membangun atau mendefinisikan batas-batas dan menjelaskan bahwa suatu harus dilakukan dalam batas-batas agar berhasil. Bahwa paradigma menjelaskan ialah suatu konsep, metode dan kaidah-kaidah aturan yang dijadikan suatu kerangka kerja pelaksanaan dalam sebuah penelitian gitu teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke materi. Tadi kita udah jelasin ya sedikitnya tentang paradigma itu apa, paradigma penelitian itu apa. Nah, di sini yang saya akan jelaskan atau saya akan sharing ke teman-teman tentang salah satu dari paradigma penelitian, yaitu adalah interpretif. Apa sih gitu? Interpretif itu apa gitu kan? Nah, interpretif itu adalah suatu pendekatan yang berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dari pengalaman orang yang diteliti. Nah, gitu teman-teman. Jadi pendekatan interpretif diadopsi dari orientasi praktis. Secara umum,
pendekatan interpretif ini merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail, langsung mengobservasi gitu. Nah, yang saya kutip dari Neumann 1997, interpretif melihat fakta sebagai sesuatu yang unik, teman-teman, dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami makna sosial gitu. Jadi unik interpretif ini. Kemudian interpretif melihat fakta sebagai hal yang cair, tidak kaku, ya mengalir gitu, teman-teman. Tidak baku lah gitu. Yang melekat pada sistem makna dalam pendekatan interpretif. Nah, fakta-fakta tidaklah impransial, objektif, dan netral. Fakta merupakan tindakan yang spesifik dan kontekstual yang bergantung pada pemaknaan sebagai orang dalam situasi sosial. Nah, interpretif menyatakan situasi sosial mengandung ambiguitas yang besar. Oh, ambigu ya. Traveling gitu ya. Kalau zaman sekarang tuh pemikiran-pemikiran ambigu. Nah, perilaku dan pernyataan dapat memiliki makna yang banyak dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara. Nah, terus saya kutip lagi dari Neumann 2000 ya 2000. Paradigma ini menekankan pada ilmu, bukanlah didasarkan pada hukum dan prosedur yang baku tuh. Jadi luas, mungkin lebih fleksibel gitu, teman-teman, tidak baku ya, seperti yang saya tadi udah bilang. Jadi ini cair gitu ya, cair, mengalir gitu. Nah, setiap gejala atau peristiwa bisa jadi memiliki makna yang berbeda. Nah, ilmu bersifat induktif, berjalan dari yang spesifik menuju ke yang umum dan abstrak. Jadi bukan menyudut gitu ya. Nah, ilmu bersifat ideografis, artinya ilmu mengungkap realitas melalui simbol-simbol dalam bentuk deskriptif. Kemudian pendekatan interpretif pada akhirnya melahirkan pendekatan kualitatif. Seperti itu, teman-teman. Nah, kesimpulannya ya mungkin teman-teman juga mungkin masih kurang pahamnya, tapi kesimpulannya yang bisa saya simpulkan dari catatan-catatan ini adalah bahwa paradigma interpretif merupakan paradigma yang memandang bahwa kebenaran, realitas, atau kehidupan nyata tidak memiliki satu sisi. Jadi banyak sisinya. Tetapi dapat memiliki banyak sisi sehingga dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Jadi kita bisa mengkaji menggunakan paradigma interpretif ini dari berbagai sudut gitu kan. Jadi lebih luas. Makanya tadi lebih luas, dia lebih cair. Jadi pokoknya keren lah paradigma ini. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan juga yang nonton gitu ya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan atau ketidaksempurnaan dari materi yang saya bawakan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Terima kasih.